Ayo Pak Ucok, lambat kali. Nanti terlambat kita loh. Udah sana lah duluan. Ayolah sama kita. Ngapain harus aku duluan? Ayolah, cepat itu. Kan bisa kau duluan Mak Ucok. Memang harus sama rupanya kalau pergi ke gereja itu. Namanya juga suami istri. Masa jalan harus berjarak? Jadi kalau suami istri harus sama pergi. Kau berjauhan berjarak kenapa rupanya? Sanalah, duluan kau. Kenapa rupanya kalau jalan sama kita Pak Ucok? Malu kau jalan sama aku karena badanku gendut gini? Malu kau? Ya nggak malu-malu kali sih, cuman malu tengok kawan-kawan nanti kayak gitu. Sok-sok mesra kita. Jalan pun harus sama. Daga Pak Ucok. Padahal dulu waktu kita masih pacaran, mesra kali lah kau loh. Baru kau bilang lagi sama aku nggak mau pisah darimu, aku ingin selalu di sisimu. Nimu dengan rayuan gombal me. Ya itu kan dulu Mak Ucok. Jangan kau samakan dulu sama sekarang, udah beda lah. Udah sana kau dulu. Kau nggak gereja aku. Malu aku nanti tengok kawanku. Sok-sok mesra kali kita. Betul ya? Pergi aku sendirian ya. Ingat, malam pun jangan kau dekat-dekati aku ya. Sendirian kau terus, di luar itu kau tidur. Gak boleh kau masuk ke kamar. Ingat itu. Mak Ucok, kalau kayak gitu sama kita. Mak Ucok, tunggu sama kita. Nanti jadi sendiri pula aku nanti tidur kalau malam. Tunggu Mak Ucok sama kita. Mak Ucok. Kenapa kau Mak Ucok? Sakit kau Mak Ucok? Ya sakit ya kau Mak Ucok? Iya. Iya. Aduh, sakit apa kau Mak Ucok? Pening kepala aku. Pening, belum berobat Mak Ucok? Belum. Kenapa belum berobat? Aduh. Udah makan? Belum. Ayo kita berobat yuk. Enggak. Jadi apanya? Biar cepat sembuh. Nanti kalau masih sakit-sakit kok siapa nanti yang ngurus orang ini? Kalau pas aku kerja. Gak selera aku makan apa-apa. Gak selera? Pening kali kepala aku. Kalau ini? Ini obatnya Pak Ucok biar nggak pening. Oh iya ya. Udah nggak ada lagi kian di dompetku, makanya pening aku. Kau lama kali pulang. Malah. Memang kayak gitunya. Kalau udah baru-baru gajian biasanya mama ini nggak pernah dia pening. Tapi kalau udah pertengahan bulan sampai ke atas pening aja bawaannya. Iyalah. Udah kosong semua soalnya. Mau nyuci piring pun besok udah nggak ada lagi. Makanya pening aku. Dia cuma itu rupanya obatnya. Ya iyalah. Semudah itu rupanya mengobati sakitnya seorang mama ya. Iya dong ini obatnya. Tahu Pak Ucok. Kalau kayak gitu. Sekarang nggak pening lagi aku buka nenek. Kalau kayak gitu harus semangat kayak bapak-bapak ini bekerja supaya jangan pernah pening istri rumah. Iya harus dong semangat. Pak Ucok, mau kemana kau Pak Ucok? Kok kau bawa baju? Mau pergi aku dari rumah ini Mak Ucok. Mau pergi kemana kau Pak Ucok? Kenapa kau tinggalkan aku? Entah mau kemana pun. Kemana nanti kakiku ini sampai melangkah. Kayaknya nggak bisa lagi aku tinggal di rumah ini. Udah nggak bisa lagi kita bersatu. Ya, pergilah aku. Apa maksudmu Pak Ucok? Pergilah aku. Nggak bisa lagi kita bersatu kau bilang. Apa rupanya salahku samamu? Nggak ada memang salahmu sama aku Mak Ucok. Tapi setelah kita ngomong-ngomong tadi yang di dapur itu, baru aku sadar. Ternyata kita ini beda keyakinan. Jadi nggak bisa lagi kita bersatu. Beda keyakinan kayak mana maksudmu Pak Ucok? Selama ini gereja samanya kita. Pertanyaan sama. Di mana beda keyakinannya? Kau lupa ya Mak Ucok? Tadi kau bilang waktu di dapur itu kita ngomong-ngomong. Kau yakin aku ini baiknya? Iya kan? Yakin kau aku ini baik kan? Iya memang. Yakinnya kau baik. Yakin kalinya aku di situ. Ya itu Mak Ucok. Kau yakin aku baik kan? Sementara aku yakin baik kalinya. Kau cuman baik, aku baik kali. Yakin aku situ. Situlah perbedaan keyakinan kita. Jadi nggak mungkin lagi kita bersama. Ya? Kupikir entah apa sih baju. Pulang kau masuk ke rumah kau. Kan kita beda keyakinan. Beda keyakinan. Sini. Sekarang aku tanya dulu kamu Ucok. Kau yakin aku apa? Baiknya atau baik kali? Ya udah biar senang kau baik kali pun kau, ayolah. Kenapa? Kok sedih kali mukanya? Kenapa? Enggak kenapa-napa sih Mak Ucok. Dari mukamu kok sedih kali. Ceritalah. Mana tahu bisa aku kasih solusi. Sebenarnya gini ya Mak Ucok. Tadi waktu aku kau suruh beli
susunya si Pudan yang ke minimarket itu, aku udah merasa bersalah kali aku tadi di situ, Mak Ucok. Merasa bersalah dari mana? Kau tadi ambil barang orang di situ. Bukan, Mak Ucok. Terus kenapanya? Apa tadi kau bayar susu si Pudan itu ya? Makanya jadi sekarang kau merasa bersalah gitu. Enggak juga, Mak Ucok. Jadi apanya? Ceritalah. Gini loh, Mak Ucok. Tadi kan waktu aku beli susu si Pudan ke minimarket itu kan, kan ada pintunya kaca, dua, satu tulisannya dorong, satu tulisannya tarik. Tulisan dorong ini ku tarik, lalu tulisan tarik ini ku dorong. Kayak gitu lah aku bikin tadi waktu pas mau masuk ke minimarket sama mau keluar. Jadi aku merasa bersalah kali lagi tuh. Dari sisi mana kau merasa bersalah? Karena tulisan dorong ini ku tarik, tulisan tarik ini ku dorong. Aku nggak mengikuti tulisan di situ. Jadi merasa bersalah kali aku gitu nya maksudku. Samanya itu kenapa? Mau ditarik mau ditolong samanya itu. Apa? Mau cok. Apa lagi? Mau minta jatah lagi kau? Iya, iya. Bukan itu, lagi. bukan itu loh, Mau cok. Apanya? Mau cok. Ada mau aku bilang. Ada mau aku bilang. Mau cok. Tunggu dulu. Apa lagi ya? Mau cok. Tunggu dulu. Kau asal gue panggil tadi pergi aja kau. Ada mau aku bilang. Apa yang mau kau bilang? Kemana aku pergi? Di situ kau datang. Mana aku pergi? Di situ kau datang. Ada yang mau kau bilang? Ada yang mau kau bilang? Apa yang mau kau bilang rupanya? Maksudku, Mak Ucok, ku cuci lah piring itu. Soalnya udah numpuk ku tengok di situ. Biar jangan capek kau. Ku cuci lah piring itu. Ku kira tadi entah apa Pak Ucok. Yaudah cuci lah Pak Ucok. Cepatlah Pak Ucok. Cuci lah Pak Ucok. Iya, udah. Bersih bikin ya. Iya, sini aja kau. Biar aku cuci itu. Iya. Aku tadi cuma mau bilang itunya. Pak Ucok. Apa itu? Kayak mana tadi masakan ayam goreng itu enaknya? Oh, enak kali lah kalau masakanmu. Serius lah. Iya, kalau masakanmu memang mantap kali. Cuman kan, Mak Ucok, kenapa kalau daging ayam lauk kita kan, kalau aku ambil 2 atau 3 potong gitu, langsung kejongkor aku. Ya iyalah. Daging ayam kan mahal 1 kilo. Ya iya memang mahal. Tapi kan kalau dihitung-hitung coba lah dulu, dipresentasikan berapa persen lah itu coba dari 1 ekor. Enggaknya nyampe itu separuh. Tapi saat aku ambil 2 atau 3 potong langsung kejongkor aku. Aku bukannya menjongkor-jongkor. Kau pikirnya dibeli ayam itu 1 ekor. Terus berapa potong lah itu coba? Yang makan di rumah ini berapa orang? Kalau kau ambil sekali makan 3 potong, yang lainnya nggak dapat lagi. Iya juga sih. Tapi mana lebih mahal daging ayam daripada ikan teri 1 kilo? Kutanya dulu kamu, Cok. Ikan teri lah. Nah, itu dia. Makanya selama ini kupertanyakan kenapa kau berbuat gitu sama aku. Kalau memang lebih mahal ikan teri, coba bayangkan. Kalau ikan teri, ikan kita, kalau kau ambil dia 5 atau 10 ekor, bahkan berekor-ekor, kau nggak marah sama aku. Sementara kalau daging ayam hanya 2 atau 3 potongnya kau ambil, nggak sampai itu separuh, nggak sampai itu setengah ekor. Kok langsung kau tunggu aku? Ikan teri kau ambil sampai berekor-ekor, diam aja kau. Karena ikan teri itu kan kecil-kecil. Jadi harus banyak biar terasa dimakan sama nasi itu. Tapi kan lebih mahal 1 kilo. Iya. Udah kau ambil berekor-ekor sampai puluhan ekor, diam aja kau. Ayam cuma 3 potong kau ambil. Langsung kau gini kau sama aku.